Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 19 mulai dengan ayat 27 sampai dengan ayat 30. Maaf, ayat 29 saja, 30 nanti. 26 sampai 29. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hari ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus mewakili para muridnya bertanya, kami sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Apa yang kami peroleh? Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus dan rasul lainnya telah meninggalkan segala pekerjaannya. Walau mungkin pekerjaan nelayan ada yang menganggap remeh, tetapi itu hidupnya. Dari situlah mata pencahariannya, tapi mata pencahariannya itu ditinggalkan semua ikut Yesus. Dan Yesus menjanjikan, Yesus tidak pernah utang, katanya dia, waktu penciptaan kembali anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, ini 12 murid, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nanti 12 rasul akan ikut memerintah Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus berada di tahta kemuliaannya. Nah, kapan itu terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Jelas kalau begitu, kapan lagi kalau bukan pada waktu Tuhan Yesus datang ke bumi nanti, memerintah bumi, menjadi raja, betul-betul memerintah di bumi ini sebagai raja, lalu 12 rasul ikut menjadi hakim atau raja-raja 12 suku Israel. Jadi nanti hakim untuk 12 suku Israel tidak ada lowongan, sudah diisi oleh 12 rasul. Nah, kalau Bapak Ibu membaca cerita selanjutnya, Yudas mengkhianati. Memang Yudas termasuk orang tidak percaya kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 6. Ya. Jadi Yudas diganti oleh siapa? Matias ya. Ya, di sana. Jadi 12 rasul inilah nanti pada waktu Yesus datang kembali memerintah di bumi, dia memerintah di Israel. Lalu kemudian ayat 29 dikatakan semua orang saja yang melakukan tindakan seperti rasul-rasul akan mendapat 100 kali lipat, meninggalkan segala sesuatunya, kemudian memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian hidupnya merefleksikan dalam bentuk pelayanan, apa saja pelayanannya, rupanya ada pahala.
Ini bukan untuk mendapat keselamatan saudara berbuat baik, tidak seperti itu. Tetapi sesudah diselamatkan, Anda melayani atau merefleksikan kepercayaan Anda di berbagai bentuk. Ada yang diberi karunia melayani, layanilah. Karunia menjadi gembala, gembalakanlah domba. Ada karunia memberi kemurahan, karunia mujizat, karunia menasihati. Saudara semua mempunyai karunia ini. Dan apabila saudara melakukan ini, ada pahalanya. Jadi selain hidup yang kekal, masuk surga, itu masih ada pahala. Jadi semua perbuatan saudara sesudah percaya ada pahalanya. Nah, kita tidak tahu persis pahalanya seperti apa, tetapi segala pahala ini nanti juga dikembalikan kepada Tuhan. Nanti ada penjelasan lain dalam kitab Wahyu, dalam kitab Korintus ada ya, namanya ada mahkota. Jadi setiap orang percaya yang melayani dengan baik atau menerapkan kehidupan rohaninya, itu semuanya ada pahalanya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang mau menerapkan keyakinan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk pelayanan apapun itu, apa menolong orang miskin, atau bermurah hati, atau kalau yang dipanggil khusus jadi hamba Tuhan, pendeta, penginjil, guru agama, dan selainnya. Yang lain memberi kemurahan, menolong orang miskin, mendirikan yatim piatu, dan macam-macam. Semuanya itu bentuk dari refleksi saudara yang mengikut Tuhan Yesus. Itulah pahalanya. Mari kita sama-sama kita melayani bukan untuk cari upah. Memang sudah ada, tidak usah dipikirkan itu. Tapi yang penting Bapak Ibu Saudara, perbuatan Bapak Ibu Saudara tidak sia-sia. Orang yang hidup di dalam Tuhan, melakukan tindakannya menaati firman Tuhan, tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa apa yang kami lakukan di bumi ini sesudah kami mendapat kasih karunia, yaitu kerajaan surga. Tuhan, pekerjaan kami tidak sia-sia. Tuhan menghargai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikanlah kami semua hamba-Mu yang setia, mau menaati firman-Mu, melakukan pelayanan sesuai dengan kemurahan hati Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami masing-masing untuk melakukan tindakan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, jaga prokes, COVID belum selesai, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara
sekalian. Tuhan memberkati. Amin.